Jadi sebelum kita membahas apa strategi fundraising dari Yayasan Yapika Action Aid, selanjutnya kita perlu tahu nggak sih apa itu strategi fundraising? Strategi fundraising yaitu kegiatan penghimpunan dana maupun barang dari seseorang, kelompok, maupun instansi untuk disalurkan kepada yang berhak menerima. Sehingga misi dan tujuan sebuah lembaga yang diwujudkan melalui program kegiatan dapat terwujud. Pada sisi pengumpulan, aspek penyuluhan memiliki peran kunci dalam keberhasilan penghimpunan. Aspek lainnya yaitu penghimpunan dana pengelolaan data muzaki di lingkungan sekitar tempat tinggal. Aspek penting yang diperhatikan juga yaitu kemudahan pembayaran, pencatatan penerimaan, serta transparansi pelaporannya. Jadi kalian paham nggak sih apa itu strategi fundraising? Kalian tahu nggak siapakah Yapika itu? Yapika adalah organisasi nirlaba yang membela hak asasi manusia yang bekerja untuk mendesak pemenuhan pelayanan publik yang adil dan berkualitas untuk masyarakat guna turut mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Yapika berdiri pada tahun 1991 dan telah bekerja bersama organisasi nirlaba dan kelompok-kelompok masyarakat dampingannya di berbagai wilayah di Indonesia. Mulai tahun 2016, Yapika menjadi anggota Action Aid Internasional dan memperkenalkan brand baru. Yapika Action Aid walaupun bergabung dengan Action Aid Internasional, status kelembagaan Yapika Action Aid adalah tetap menjadi organisasi nirlaba Indonesia. Yapika Action Aid melakukan kampanye penggalangan dana pada isu-isu pelayanan publik, misalnya pendidikan, kesehatan, dan hak untuk identitas bagi masyarakat terpinggirkan di Indonesia, termasuk perempuan dan anak-anak. Siapakah Action Aid? Action Aid Internasional adalah sebuah federasi organisasi nirlaba yang memiliki reputasi sangat baik di tingkat internasional, beranggotakan organisasi-organisasi nirlaba di 45 negara. Action Aid telah bekerja untuk turut mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat di berbagai negara sejak awal berdirinya pada tahun 1972 di London, Inggris. Action Aid Internasional memiliki sekretariat di Johannesburg, Afrika Selatan. Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di www.actionaid.org. Apakah Yapika Action Aid lembaga resmi di Indonesia? Yapika adalah organisasi nirlaba Indonesia berbentuk yayasan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Departemen Sosial Jakarta Timur. Yapika terdaftar atas nama Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia atau disingkat Yapika. Berikut ini adalah keterangan legalitas Yapika Action Aid. SK Kemenkumham nomor AHU-AH titik 01.06 0001767 tahun 2016. Akte yayasan nomor AHU 006.AH 02 2012. Tanda daftar yayasan nomor 028 10.2.1 31/31.03/1.848/2015. NPWP Yayasan nomor 01.361.875.6.002.000. Surat izin domisili nomor 01.4-10.3.0.10.75.031.004 Rawabunga Jatinegara. Surat izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan nomor 1261-HUK-PS-2017. Apakah Action Aid lembaga resmi? Ya, secara resmi Action Aid Internasional tercatat sebagai organisasi nirlaba di Belanda dan memiliki sekretariat internasional di Johannesburg, Afrika Selatan. Action Aid tidak membuka kantor cabang di Indonesia. Action Aid adalah federasi yang anggotanya terdiri dari organisasi-organisasi nirlaba yang saat ini ada di 45 negara, termasuk Yapika. Action Aid membantu Yapika agar memiliki kemampuan untuk menggalang dana publik yang bertanggung jawab.
Dari mana aja sih sumber dana Yapika Action Aid? Sumber dana Yapika Action Aid adalah dari masyarakat, donasi para staf, lembaga dana dari dalam negeri maupun luar negeri, yayasan, dan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Mengapa sih Yapika Action Aid melakukan penggalangan dana pada publik? Jadi, dukungan dana publik merupakan wujud nyata gerakan bersama-sama masyarakat untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik. Dukungan dana dari publik memampukan Yapika Action Aid untuk menjalankan misinya untuk mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik, misalnya di pendidikan, kesehatan, kebencanaan, serta turut serta mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Dana publik yang bersifat rutin bulanan membuat pelaksanaan misi Yapika Action Aid semakin berkelanjutan. Bagaimana sih penggunaan dana yang sudah dikumpulkan dari masyarakat? Yapika Action Aid menjalankan kampanye-kampanye yang dipublikasikan atau disebarluaskan ke masyarakat melalui berbagai cara, seperti kampanye di berbagai portal elektronik, email, Facebook, Twitter, Instagram, dan kampanye langsung di tempat publik seperti mall. Ketika seorang penyumbang terlibat atau turut serta dalam kampanye tersebut, maka selanjutnya Yapika Action Aid menghubungi seorang penyumbang untuk melanjutkan dukungan dengan cara berdonasi. Untuk data perbankan ataupun data diri akan dijaga kerahasiaannya dan program ini tidak menerima donasi tunai. Agar tidak adanya penyalahgunaan dan untuk data-data penyumbang akan dijaga keamanannya oleh Yapika Action Aid. Yapika menggunakan dana yang terkumpul dari masyarakat untuk membiayai kerja-kerja Yapika untuk turut mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Yapika Action Aid bekerja bersama-sama dan untuk masyarakat yang terpinggirkan agar memperoleh pelayanan publik yang baik, misalnya pendidikan, kesehatan, kebencanaan, dan pemberdayaan perempuan. Yapika melakukannya dengan advokasi peningkatan anggaran pemerintah, penelitian untuk menyajikan data-data yang akurat, menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, melakukan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, kampanye kepada masyarakat, dan untuk biaya operasional lembaga. Seluruh dana yang dikelola oleh Yapika akan diaudit oleh kantor akuntan publik profesional setiap tahun. Yapika juga mempublikasikan hasil audit keuangan tersebut kepada masyarakat yang dapat diakses di website www.yapika-actionaid.org.id. Nah, gimana nih teman-teman? Udah tahu belum tentang bagaimana sih lembaga non-profit Yapika Action Aid ini menggalang dana untuk aksi sosial bagi masyarakat? Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian yang nonton sampai akhir ya. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.